Pemirsa, selamat malam. Debat Ada Apa Berita hadir kembali menjumpai Anda, dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai pro dan kontra penghapusan kolom agama di dalam KTP. Dan malam hari ini kami sudah menghadirkan 4 orang narasumber. Di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Asfi Warman Adam, sejarawan dari LIPI. Selamat malam Pak Asfi. Selamat malam. Kemudian samping Pak Asfi sudah hadir Romo Beni dari Setara Institute. Apa kabar Romo? Kabar baik. Iya. Sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Jazuli Zuwaini, Komisi 2 DPR RI dan juga dari Ketua DPP fraksi PKS. Selamat malam Pak Jazuli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga sudah hadir sebelah kiri saya Pak Fahmi Salim, Litbang dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan pemirsa, bicara mengenai wacana penghapusan kolom agama dalam KTP ini memang menimbulkan banyak sekali alasan-alasan, mulai dari identitas, kemudian juga ada alasan diskriminasi. Benarkah seperti ini pemirsa? Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk melihat cuplikan informasi yang satu ini. Kolom agama di kartu tanda penduduk masih perlukah? Indonesia hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagaimana dengan penduduk yang menganut kepercayaan di luar ke-6 agama tadi? Tentunya mereka tak bisa mencantumkan apa-apa pada kolom agama di KTP, seperti rekannya sebangsa setanah air penganut 6 agama yang diakui pemerintah. Sebagian kalangan menilai ini sebuah bentuk diskriminasi. Bagaimana pandangan pemerintah sendiri? Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan tidak akan ada perlakuan diskriminasi terkait pengaturan soal pencantuman agama di dalam KTP. Hal itu terkait pengesahan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 26 November 2013 kemarin. Dalam undang-undang itu diatur pencantuman agama yang masih diberlakukan antara agama dan atau aliran kepercayaan yang diakui dan atau belum diakui pemerintah. Menurut Mendagri, agama yang diakui tetap 6. Kalau di luar itu, kolom agama dikosongkan, tapi tetap dapat KTP. Tidak menghalangi seseorang dapat KTP, kata Gamawan. Yang jelas, penghapusan kolom agama dalam kartu tanda penduduk yang juga pernah dikemukakan sejarawan LIPI Asfi Warman Adam terus menimbulkan pro dan kontra. Menurut Asfi, pencantuman kolom agama dalam KTP menimbulkan benturan antara kelompok mayoritas dengan minoritas. Penghapusan kolom agama dinilai sebagai bentuk penghargaan pada perbedaan. Sedangkan yang kontra datang dari Partai Keadilan Sejahtera. Ketua DPP PKS Jazuli Zuwaini mengingatkan, pencantuman agama bukan dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, tetapi identitas. Selain itu, pencantuman kolom agama juga untuk kepentingan administrasi seperti pengurusan pernikahan, kematian, dan lain-lain. Kolom agama di kartu tanda penduduk masih perlukah? Iya, Pak Mirsa, apa gunanya mencantumkan kolom agama di KTP kita? Mungkin saya ke Pak Asfi. Pak Asfi salah satu yang melakukan pro begitu untuk penghapusan kolom agama di KTP. Alasannya Pak Asfi? Iya, saya mengeluarkan pernyataan itu setelah mendengarkan kesaksian dari seorang penganut agama Jawa Sunda Wiwitan di Perpustakaan Nasional beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan bahwa dia mendapatkan diskriminasi, perlakuan yang tidak sama di dalam pernikahan, di dalam pencatatan kependudukan dan lain-lain. Oleh sebab itu saya mengatakan, kalau itu menimbulkan aspek yang negatif, sebaiknya kolom agama itu dihapus saja, atau
Atau sebaliknya, kolom agama itu dipertahankan tetapi bisa dicantumkan semua agama yang ada di Indonesia ini, bukan hanya yang 6 itu gitu. Jadi itu saya berpikir demikian. Kenapa? Karena KTP ini dari dulu sampai sekarang itu mengalami perubahan. KTP pada masa zaman Jepang, zaman Belanda itu sangat sederhana. Di masa Indonesia merdeka, KTP kita menjadi lebih lengkap. Tetapi jangan lupa bahwa KTP pada masa awal kemerdekaan itu juga mencantumkan suku bangsa dan agama. Nah, kemudian pada masa Orde Baru ketika Sudomo menjadi Kopkamtib, dia mengatakan kita perlu menghindarkan sara, suku, agama, ras, dan golongan, sehingga dihapuskan suku bangsa itu. Dan saya melihat di sini orang-orang Jawa itu sangat toleran. Karena mereka tidak protes ketika suku bangsa itu dihapuskan. Karena itu berarti selama ini kan kita tahu orang Jawa yang paling banyak. Tapi ketika dihapuskan mereka tidak menolak, kan, tidak protes gitu. Dan demikian juga sebelumnya pada tahun 28 ketika kita mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, orang Jawa juga tidak protes. Berdasarkan mereka adalah saya ke Pak Zajuli. Pak Zajuli ini salah satu tadi ada statement juga yang mengatakan sangat kontra begitu kalau misalnya dihapuskan, karena penting sekali termasuk dengan dari segi identitas begitu. Ya, jadi sesungguhnya kolom agama ini kan terdapat dalam Undang-Undang Adminduk yang disahkan bukan tanggal 13 kemarin, tetapi pada 2006, Undang-Undang nomor 23. Waktu itu memang kita lakukan juga di pembahasan dengan pemerintah di Komisi 7 juga pembahasannya. Sebesar apa pentingnya kolom agama ini dicantumkan dalam KTP. Muncul diskusi-diskusi yang seperti Profesor sampaikan tadi, bahwa ini nanti akan membuat diskriminasi, akan membuat ya seperti yang disampaikan tadi. Lah, dalam pandangan saya dan teman-teman mayoritas dalam pembahasan undang-undang itu tidak terlihat adanya diskriminasi. Kenapa? Karena semua pemeluk agama dicantumkan, bukan hanya agama tertentu. Semua agama Islam dicantumkan, agama Kristen dicantumkan, Hindu dicantumkan, dan seterusnya dicantumkan. Sehingga tidak ditemukan diskriminasi. Muncul dari persoalan adalah seperti yang disebutkan oleh Pak Alfi tadi. Dikatakan ada wiwitan begitu ya? Nah, jadi begini, karena itu belum dianggap sebagai sebuah agama yang diakui oleh negara, maka itu tidak dicantum. Karena itu kalau ingin, ya silahkan diurus saja. Sederhana persoalannya gitu. Nah, itu merujuk kepada begini. Indonesia ini bukan negara agama. Negara berdasarkan Pancasila. Tetapi Indonesia ini juga bukan negara sekuler. Yang di dalam negara Indonesia ini agama itu diakui dengan jelas dalam Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar itu, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Sebentar. Kemudian yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Menarik. Mungkin saya ke Romo Miri. Jadi menarik apa yang dipendapat Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 140 PUU nomor 7 2009 menyatakan dengan demikian. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, menurut Mahkamah Konstitusi tidak benar. Karena Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap 6 agama sebagaimana didalilkan para pemohon, akan tetapi mengaku semua agama dianut rakyat Indonesia. Artinya lebih lanjut begitu, iya, ini lebih lanjut bahwa putusan tersebut menyatakan bahwa menimbang bahwa penodaan terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pencegahan penodaan agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap 6 agama, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, menurut agama adalah tidak benar. Karena Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya berdasarkan 6 agama sebagaimana didalilkan para pemohon, tetapi mengakui semua agama dianut rakyat Indonesia. Dari putusan ini, ketentuan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Adminduk memiliki potensi dikatakan pelanggaran konstitusional dan hak asasi manusia untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan agama yang dianut seseorang. Seberapa jadi bisa memicu sih Pak percakapan dari putusan itu mengatakan sebenarnya kalau mau KTP ya semua termasuk agama kepercayaan itu diakui. Itu menurut potensi karena pelanggaran itu. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi sebenarnya semua KTP itu menyantumkan. Jadi karena
menurut Mahkamah Konstitusi PS 65 itu tidak mengatakan di Indonesia hanya nama agama. Oke, Pak Ada yang Zazuli. lain. Itu Pak Zazuli. menurut Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pertama kita menganggap kolom agama ini penting dulu. Oke. Itu satu persoalannya. Karena kenapa agama ini penting dicantumkan di situ? Karena ada implikasi meskipun agama itu adalah merupakan keyakinan hubungan seseorang kepada Tuhan Allah Oke. Subhanahu wa taala, tetapi memiliki implikasi sosial. Oke, seberapa pentingnya? Seperti dalam persoalan pernikahan. Itu kan ada aturan dalam agama, masing-masing kan punya aturan begitu. Oke. Kemudian juga dalam persoalan kematian, dalam persoalan waris dan seterusnya. Ini kan ada implikasi sosialnya. Nah, ketika seseorang meninggal kemudian tidak diketahui identitas agamanya, ini kan juga ada persoalan-persoalan yang mungkin akan menemukan jalan buntu dalam proses pengurusannya. Apalagi juga banyak orang punya kepentingan-kepentingan, maksud-maksud tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan Tapi agama. kan ada dan identitas seterusnya. seperti nama, tempat tinggal begitu. Di situ kan mungkin latar belakang juga ketahuan begitu. Oh iya, sekarang mohon maaf nih, kalau ada orang meninggal dunia bukan di daerahnya sendiri, di tempat lain umpamanya, bagaimana cara orang tahu? Apa harus tanya dulu ke tempat itu dan seterusnya? Kalau tidak ada yang bisa dihubungi dan seterusnya, banyak persoalan gitu. Dan saya tidak melihat dicantumkannya kolom agama di dalam KTP itu menimbulkan konflik sosial antar agama. Sesungguhnya konflik sosial itu lebih kepada sebagian tidak memahami dan tidak menyadari bahwa kemajemukan ini adalah satu keniscayaan yang semua orang harus menghormati. Tapi tadi dikatakan Semua ini orang bisa memicu harus- konflik begitu di beberapa daerah. saya kira perlu dilihat surveinya bahwa konflik itu karena kolom agama. Saya tidak melihat bahwa konflik itu karena kolom agama. Pak Asfi. Itu terbukti ketika terjadi konflik di Poso, adanya kolom agama itu menyebabkan banyak orang mati gitu karena mereka wah ini Islam langsung dibunuh oleh yang Kristen atau sebaliknya. Ya karena kebetulan terjadi konflik aja pada Ya, saat ya, itu. itu kan Gitu. bisa Jadi terjadi bukan setiap pemicu saat. konfliknya, Tapi gini, tetapi lebih masalahnya kepada- adalah negara tidak boleh diskriminasi. Kalau mau semuanya cantumkan semua, termasuk agama Sunda Wiwitan, agama-agama lokal. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, negara ini tidak mengerti hanya 6, tapi ada Dulu agama-agama di kita itu. agama itu kan Itu. cuma ada 5. Pada zamannya Presiden Abdurrahman Wahid ada yang mengurus kemudian ditambah lagi. Menurut saya ya selama presiden nanti negara ini bisa melakukan itu ya tidak ada masalah begitu. Oke, mungkin saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, apa betul begitu dengan penghapusan kalau agama sendiri ini bisa meningkatkan toleransi antar umat beragama begitu? Menurut saya enggak ya. Ini saya ada KTP ini sejak saya pertama punya KTP selalu ada kolom agama. Jadi ini jelas satu identitas yang bisa membantu pemerintah ya dalam melayani masyarakat seperti tadi sudah disebutkan masalah warisan, masalah pernikahan, masalah kematian sebagainya itu bisa membantu dan lebih cepat. Jadi identitas ini seorang muslim atau agama apapun gitu ya. Yang kedua, saya cukup heran ada usulan seperti ini atau apakah sudah diresmikan atau belum. Ini kan negara kita itu ya, berdasarkan undang-undang konstitusi dicantumkan bahwa Indonesia ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kemudian lagi sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kaitan agama dengan bangsa Indonesia itu konstitusi sangat kuat sekali. Jadi pasal agama mohon maaf kolom agama dalam identitas itu sangat penting. Ya. Oke, herannya Karena kenapa itu usulan ini? ada Pak jiwa Fahmi? dalam konstitusinya. Oke, herannya kenapa begitu diusulkan oleh Pak Asfi dan juga beberapa tokoh agama sendiri untuk menghapus kolom agama dalam KTP? Ya saya kira tidak tepat kalau menghapus kolom agama. Saya pikir 6 tadi yang misalkan diakui secara resmi atau di luar itu aliran kepercayaan silahkan saja Oke. gitu ya. Nanti tinggal diurus. Persoalan ini tidak akan memicu diskriminasi saya kira ya. Kalau ada ketidakpuasan tentu saja semua juga pasti mengalami ketidakpuasan. Tapi yang jelas kolom agama ini tetap penting dan perlu untuk mempercepat prosedur-prosedur ya pelayanan terhadap masyarakat Baik, kita. makin menarik begitu. Kemudian apa gunanya? Ya, Kita break maka sebentar. sebenarnya Oke? kita kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kalau demikian ya orang Baduy hak-haknya tetap diberi peranan. Oke, karena Agama yang itu. Romo lihat begitu, tidak diberikan haknya Tidak begitu. haknya, itu Oke. persoalannya. Jadi tidak karena Mahkamah Konstitusi jelas putusannya mengatakan Pak Romo. bahwa Oke, Sunda Wiwitan kita break dulu mendapatkan sebentar. hak juga Iya, itu. Iya, pemirsa, penghapusan kolom agama di KTP masih akan kami lanjutkan debatnya dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat. Ya,
pemirsa, pro kontra penghapusan kolom agama di KTP ini masih kami lanjutkan. Tapi Pak Zazuli tadi Anda katakan begitu bahwa ini agama sendiri penting sekali untuk identitas begitu. Maksudnya apa nih? Loh, jelas sekali identitas seorang Adam itu namanya Adam. Agamanya apa? Kan Adam ini kan punya keyakinan. Adam ini punya keyakinan, dan keyakinan agama itu kan punya efek terhadap pengaturan sosial dalam kehidupannya Adam. Terus contohnya tadi yang menikah. Tentu agama Kristen berbeda cara menikahnya, agama Islam berbeda cara menikahnya, agama Hindu berbeda cara menikahnya. Kan tidak mungkin seluruh bangsa Indonesia ini hanya karena demi persatuan lalu semua cara agamanya disatukan. Tapi kan kalau makanya di dalam Pancasila itu dijamin di konstitusi itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya loh. Ini kalimat agamanya. Nah, persoalannya muncul yang disebutkan tadi, wiwitan apa? Sunda wiwitan. Apakah Sunda wiwitan itu agama atau budaya? Ini persoalan. Jadi menurut saya di situ harus didudukkan persoalannya. Nah, kalau Sunda wiwitan ini bukan agama, kenapa harus dipaksa jadi agama? Orang menganggapnya seperti Sunda wiwitan atau yang lain-lain itu dikategorikannya adalah budaya dan tradisi yang turun-temurun yang ada di Republik Indonesia ini, mungkin juga sebelum Republik Indonesia merdeka. Tetapi itu bukan bagian dari agama. Karena dalam sejarah agama kan disebutkan agama itu apa saja kan gitu. Kalau definisi yang paling sederhana, agama itu kan satu keyakinan yang dianut oleh sekelompok orang berdasarkan kitab suci yang diturunkan, kan begitu. Nah, itulah yang disebut dengan agama. Lah, sementara tradisi-tradisi itu apakah disebut agama atau sekedar tradisi dan budaya? Romo setuju begitu. Artinya ini persoalan definisi agama itu berbeda-beda. Banyak ahli mengatakan agama-agama lokal memang berbeda dengan agama-agama samawi. Jadi cara memandang paradigma itu berbeda-beda. Yang kita pakai mana? Kalau tidak ada persoalan, Konghucu dulu dianggap bukan agama. Tetapi setelah Gus Dur mengatakan itu agama. Lah di Cina Konghucu tidak, tapi yang diakui teisme misalnya. Karena cara pandang berbeda, maka agama itu ratusan ribu. Bahkan kalau kita pertemuan di Parlemen Dunia ada ratusan ribu agama. Jadi menurut saya yang penting sekarang adalah bagaimana bangsa ini tidak diskriminatif tapi memberi ruang yang sama agar orang mendapat pelayanan publik salah yang satunya sama. Dengan menghapus tadi kolom agama. Salah satunya kalau tapi bisa juga semua aja dikolomkan asal dia tidak dipaksa. Misalnya dia mengaku Sundewa Witan, ya sudah Sundewa Witan itu. Hanya sekarang dicarikan solusi bagaimana kementerian yang mengurus agama-agama lokal itu. Menarik, mungkin itu yang bisa dibuat salah satu solusinya. Artinya begini, ketika Gus Dur menyatakan Konghucu agama itu bukan pernyataan Gus Dur. Artinya pasti seorang presiden saat itu bertanya berdasarkan data ini kelompok Konghucu ini mau Anda sebagai mau jadi apa, agama atau budaya? Ketika mengatakan kami ingin menjadi agama, tentu saja pemerintah mesti mengakomodasi kan. Jadi tidak bisa kita yang memaksakan ini Anda harus jadi agama. Kembalikan kepada masing-masing apakah ini budaya atau agama, itu harus jelas. Maka itu kan diakui oleh masyarakat. Ya, saya pikir tadi bahwa Gus Dur yang mengatakan bahwa Konghucu agama itu sebetulnya tidak seperti itu gitu. Jadi ketentuan bahwa Konghucu merupakan salah satu agama yang diakui itu sudah pada masa zaman Soekarno. Tetapi pada masa Orde Baru karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Cina itu dilarang, maka Konghucu juga menjadi dihilangkan gitu. Tapi kan waktu Gus Dur itu direhabilitasi. Tapi saya ingin sebetulnya mempertanyakan definisi agama itu. Karena apa? Karena agama yang diakui itu pun juga masih bisa kita persoalkan. Misalnya Buddha gitu. Menurut Profesor Deliar Nur, Buddha itu bukan agama menurut beliau, tetapi sebuah ajaran moral. Tetapi toh kenyataannya kita mengakui itu. Kita mengakui bahwa semua agama itu mempercayai ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian yang Maha Esa itu kan berbeda-beda pada semua ada 6 agama itu. Pak Fis, mungkin saya mau tanya kalau tadi unsur kolom agama ini bisa memberikan diskriminasi perpecahan di beberapa daerah konflik begitu. Tapi apakah dengan menghapus kolom agama masyarakat Indonesia bisa lebih toleran begitu? Kita ingin ya aspek positifnya yang muncul gitu. Kalau itu negatifnya lebih banyak, lebih baik dihilangkan. Tetapi seandainya kolom negatifnya itu disebabkan oleh karena tidak ada dicantumkan di situ, oleh sebab itu saya ingin supaya kolom agama itu diperluas. Jadi bukan hanya ke-6 agama itu, tetapi juga agama Parmalim, misalnya di Batak, Kaharingan di Kalimantan itu diakui. Kalau kita berbicara tentang jumlah pemeluk
Parmalim, Kaharingan dan lain-lain itu lebih banyak dari Konghucu atau Buddha gitu. Oke, Nah, mungkin saya ke Pak Zazul. Pak Zazul, ini kalau masalah penghapusan kolom agama begitu, apakah agama menjadi pemicu perpecahan begitu? Karena kita tahu beda aliran aja bukan faktor agama, ini bisa jadi perpecahan, setuju? Kalau perpecahan itu saya tidak melihat dari persoalan munculnya kolom agama dicantumkan. Lebih kepada ketidakdewasaan orang dalam mensikapi perbedaan. Karena banyak juga kalau bicara konflik antara satu agama juga ada konflik kok. Masalah konflik kalau bicaranya konflik gitu loh. Tetapi masalah konflik ini bukan dipicu dari kolom agama. Dan ketika dihapus kolom agama itu dari KTP, tidak ada jaminan bahwa tidak terjadi konflik. Karena konflik itu sesungguhnya bagaimana kedewasaan kita bangsa Indonesia ini dalam menerima perbedaan dan kemenjamukan. Jadi kalau persoalan konflik gitu loh. Lalu itu persoalan pertama. Persoalan agama tadi, kenapa kami di DPR itu mayoritas, saya kira bukan hanya PKS, fraksi-fraksi lain juga mayoritas itu menginginkan bersama pemerintah itu ada kolom agama tadi. Tujuannya itu sama sekali tidak untuk melakukan diskriminasi, tapi lebih kepada menghormati dan menghargai yang agama yang sudah diakui ini secara formal. Karena di dalam bahasa konstitusi Undang-Undang Dasar 45-nya itu kan memeluk agama, kan kalimatnya agama gitu loh. Kalimat agama itulah. Sekarang agama itu apa? Kan dari dulu yang namanya agama itu A, B, C, D dan seterusnya. Nah, silakan saja kalau nanti ada agama yang diakui oleh negara berikutnya, ya diselesaikan. Gitu. Menarik saya ke Romo begitu. Ini mayoritas minoritas ini terlihat begitu dari Jadi kolom ini. persoalannya gini loh, sebenarnya negara itu menjamin setiap warga negara mendapat pelayanan publik. Justru persoalannya adalah agama lokal, kejawen itu tidak mendapat, tidak wiwitan, perkawinan sulit, hak akte kelahiran nggak dapat, sekolah kerap kali mereka dipersulit. Jadi mereka dipaksa harus menganut agama yang tidak diyakini. Ini kan sebenarnya dalam persepsi kita itu kan pelanggaran terhadap asasi manusia. Maka keputusan MK itu jelas sekali. Dalam yang dalam undang-undang yang menginginkan itu MK tidak ada tidak ada bahwa orang rakyat Republik Indonesia ini yang lahir di Indonesia ini tidak boleh yang tidak terlayani secara akte kelahiran. Persoalannya dia di harus situ. itu tidak melihat Makanya agamanya. karena orang selalu melihat KTP berdasarkan KTP itu. Oleh karena makanya itu saya setuju kolom agama itu diperluas supaya warga negara itu mendapat haknya. Kalau enggak diskriminasi. Kalau orang tidak mendapatkan akte kelahiran itu bukan persoalan kolom agama menurut saya. Dalam undang-undangnya seluruh rakyat Indonesia yang lahir di Indonesia ini harus dilayani. Tapi akte faktanya kelahiran. begitu ya, Romo, ya? Bahkan sekarang ini dipermudah dengan undang-undang kemarin yang disahkan tanggal 13 itu. Sesungguhnya revisi undang-undang 23 yang 2006 itu. Nah, di antara poin revisinya di undang-undang itu satu, KTP itu kan menggunakan stelsel fasib. Karena fasib maka tidak semua warga Indonesia itu punya KTP. Karena dianggapnya fasib. Orang di beberapa daerah tuh apa sih pentingnya saya punya KTP? Kadang-kadang orang berbondong-bondong cari KTP itu kalau jelas manfaatnya, mau ada BLT, mau ada bantuan apa dan seterusnya. Nah, sekarang ini di undang-undang revisi itu bagaimana dibikin stelselnya itu aktif, baik pemerintah yang melayani maupun masyarakatnya itu harus aktif. Sehingga ke depan supaya ada yang memiliki KTP semua rakyat Indonesia. Yang kedua adalah tentang kelahiran. Akte kelahiran itu di undang-undang yang kita revisi ini dipermudah. Kalau orang di tempat lahirnya di mana di situ urus. Kalau sudah di tempat ini dia diurus juga. Supaya semua orang tidak boleh ada yang tidak tercatat. Menarik, gitu Romo. Ini benar ada catatan yang mengatakan bahwa kolom agama ini hanya sebesar atau seputar keperluan statistik, setuju? Ya sebenarnya kan itu hanya persoalannya selalu RT RW itu selalu menanyakan itu sehingga ketika mereka mendaftar sekolah ditanya itu ini dari kesaksian mereka korban-korban itu bahkan mereka dipaksa harus menganut agama tidak diyakini. Ini kan sebuah pemaksaan terhadap diskriminasi di lapangan memang berbeda lah makanya supaya mereka haknya diakui ya mengapa kolom itu tidak diperluas dalam agama plus kepercayaan tidak ada masalah sebenarnya. Supaya mereka mendapat hak sebagai warga negara. Menarik. Kalau misalnya ketentuannya atau tadi ya indikatornya adalah hak asasi manusia, hak warga negara sendiri begitu. Kalau misalnya ada tuntutan termasuk dari Pak Aswi dan teman-teman dari tokoh agama untuk menghapus kolom agama begitu. Kenapa ini tidak dipikirkan? Ini kan masih kami bahas di pro dan kontra debat Ada Apa Berita. Selengkapnya usai pariwara.
Iya, pemirsa, pro dan kontra penghapusan kolom agama di KTP masih kami lanjutkan. Saya mungkin ke Pak Fahmi ini, saya dengar sendiri dari Majelis Ulama Indonesia ini menolak mentah-mentah wacana penghapusan kolom agama di KTP. Ya, saya kira itu keputusan sikap MUI sangat jelas ya. Madorotnya kalau kita menghilangkan kolom agama ini justru akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau manfaatnya mungkin ini katakan pseudo manfaat, katanya itu untuk menghindari diskriminasi dan sebagainya, itu kan baru semacam suatu asumsi wacana yang bisa jadi ini bisa debatable. Tapi kalau ini madorotnya ini sudah pasti itu. Mudaratnya maksudnya apa aja nih? Dalam pelayanan MUI, dalam penilaian MUI ya, kolom agama terutama bagi orang Muslim itu kan nanti berpengaruh kepada masalah pelayanan soal pernikahan ya, kemudian perkawinan, pembagian waris, hukum-hukum privat dan lain sebagainya. Itu pasti ada kaitannya gitu. Jadi ini permasalahan tidak sesederhana yang kita bayangkan ini akan bisa menghilangkan diskriminasi atau apa gitu ya. Yang jelas karena falsafah dasar bangsa kita, negara kita ini sangat religius dan bahkan di dalam konstitusi mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila 1 juga menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, poin paling pertama. Jadi saya pikir kepercayaan terhadap Tuhan ini yang paling penting. Oke, mungkin saya ke Pak Asfi lagi-lagi, saya sempat membaca begitu pernyataan dari Pak Asfi begitu. Kolom agama ini mungkin tadi wacananya diusulkan untuk dihapuskan karena memang jelas sekali dari nama, tanggal lahir, tempat begitu. Ini backgroundnya bisa menjelaskan latar belakang agama juga, meskipun tidak spesifik begitu. Iya, karena saya sendiri melihat bahwa KTP itu kan sebetulnya cukup nama, tempat, tanggal lahir, alamat. Itu karena apa? Karena yang lain-lainnya itu kan tidak perlu seperti misalnya kelamin. Kalau sudah ada foto kan sudah kelihatan. Lalu itu juga perkawinan. Itu kan orang misalnya sudah menikah kan kemudian cerai kan, kenapa masih terus ditulis juga kawin gitu kan? Itu kan jadi menurut saya cukup sebetulnya dengan 3 hal itu. Tetapi saya sendiri mengatakan bahwa kalau misalnya masih akan dipertahankan juga, banyak orang yang berpendapat itu masih perlu dipertahankan, ya diperluas. Diperluas dalam arti bahwa agama-agama yang di luar yang 6 itu juga masuk gitu. Ini menurut hemat saya itu karena faktor yang sudah menjadi perdebatan sejak lama, bahkan juga oleh pemerintah sendiri. Saya kira ambiguitas pemerintah itu terlihat di dalam menempatkan Direktorat Penghayat Ketuhanan yang Maha Esa itu pada Dirjen Kebudayaan. Seharusnya pada Departemen Agama. Ya, maaf Prof. Tidak mudah ya mengatakan bahwa ini silakan saja diperluas agama. Yang dimaksud agama lain itu apa? Apakah itu kembali lagi ke apa ini kebudayaan, budaya lokal atau kearifan lokal? Apakah lalu otomatis jadi agama? Kan tidak. Nah, tapi perlulah ini diperbincangkan dulu di kalangan para pakar ya. Tidak bisa kita diskusi dalam perdebatan singkat ini lalu bisa berhak menentukan silakan masuk itu jadi agama itu menjadi diperluas. Nanti akan masalah juga. Tadi dikatakan jelas fakta sejarahnya itu bahwa ada Sunda Wiwitan, ada Permalim di Batak, tapi itu belum ada tentu Keharingan. tidak bisa disebut sebagai agama, belum tentu, belum disepakati nah itu kan perdebatannya kan tergantung dari definisi yang kita ini. Kita pakai. Jadi mungkin kenapa itu masih berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Saya kira seperti yang dikatakan dari MUI ini, belum ada kesepakatan di luar yang 6 itu bahwa aliran itu adalah sebagai sebuah agama. Mungkin masih dipandangnya sebagai sebuah kebudayaan. Saya kira itu yang harus didalami di situ persoalannya. Jadi mari didalami. Dalam berbagai teks itu selalu disebutkan agama dan kepercayaan, agama dan keyakinan. Dan kita bisa memasukkan mereka ke dalam yang tadi. Kalau dilihat dalam Undang-Undang Dasar 45-nya itu adalah memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, karena di awal disebut agama, jadi kepercayaan yang dimaksud ini menurut penafsir itu adalah kembali kepada agama gitu. Sehingga pengertiannya kan bisa berbeda. Ada satu agama dan ada satu karena kepercayaan. itu debatable disitulah itu yang jadi persoalan. Kalau yang sudah disepakati kan tidak ada masalah. Umpamanya Kristen sudah sepakat dari turun-temurun dari dulu dan di dunia diakui bahwa itu agama, kan tidak pernah jadi masalah, dia langsung aja masuk. Begitu pula Buddha, Hindu umpamanya, kan banyak juga pemeluknya di dunia ini. Karena itu sebagai sebuah agama tidak perlu debat
debat dia langsung masuk. Nah, Islam umpamanya itu ya perlu debat. Nah, kenapa ada aliran-aliran yang tadi kepercayaan itu kan karena itu masih perlu perdebatan dan pengkajian. Di situ persoalannya. Perdebatan semantik ya. Semantik Gitu. tentang kepercayaannya itu kan dulu memang tahun 70-an juga menjadi polemik. Ketika pemerintah menginisiasi waktu itu zaman Orde Baru mengakui aliran kepercayaan itu bersanding dengan agama. Nah, akhirnya menimbulkan protes keras dan polemik di tengah masyarakat Muslim dan tokoh-tokoh Islam saat itu. Ini kan juga artinya masalah perbedaan penafsiran lagi nih. Kepercayaan itu kembali ke agama atau mungkin saya ke Romo begitu. Romo, ini kan kita paling sensitif terhadap SARA begitu ya. Mungkin ini salah satu yang tadi dikatakan Romo begitu, mengusulkan atau mewacanakan penghapusan kolom agama begitu ya. Ini bisa menjadi sangat sensitif begitu. Justru di sini menarik apa yang di Mahkamah Agung MK tidak hanya mengakui kepercayaan pengetahuan dalam konteks agama seseorang, namun kepercayaan lain pun diakui oleh pengadilan meskipun di luar 6 agama resmi sesuai undang-undang asasi itu. Nah, itu konteksnya bukan penghapusan kolom agama, tapi pengakuan terhadap yang lain. Kasus perampokan ternak misalnya itu. Dalam ke-6 tersebut hanya buka yang beragama ini. Terus yang lain kepercayaan merobu yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Pulau Sumba, agama itu merupakan kepercayaan yang memuja nenek moyang dan leluhur lebih dari setengah penduduk Sumba pemeluk agama ini. Maka pemeluk itu percaya bahwa hidup dunia hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia surga. Maka agama secara sosiologis bagaimana MK menerima kepercayaan penggayatan Tuhan sebagai agama dalam kasus nomor 157 KPID 2009 dengan terdakwa Basuki Adinegoro. Jadi ini jelas. Loh, jadi dari sini sebenarnya negara mau mengatakan kepercayaan itu. Jadi penaksiran agama dan kepercayaan itu menunjuk pada agama lokal. Ini keputusan MA. MA ini. Tapi apakah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalannya itu? kita konsisten dengan undang-undang enggak? Ini keputusannya nomor 157 1570 K/PID 2009 tentang Basuki Adinegoro. Mungkin jadi ini persoalannya. Jadi kita kalau konsisten dengan undang-undang, dengan hukum tertinggi, memang mengatakan putusannya itu. Jadi sebenarnya persoalan kita adalah apa agama dan kepercayaan itu. Kepercayaan itu menyangkut agama atau agama lokal. Ini harus jelas. Itu keputusan yudisial. Ini harus ada perundang-undangannya gitu. Kan keputusannya keputusan kasus hukum ini kan. Kasus hukum perampokan. Tapi itu diakui. Jadi ini konteksnya itu kasus hukum perampokan, bukan kasus pengakuan terhadap sebuah agama. Tapi ini diakui. Gitu loh. Beda, Pak Romo. Ini masih akan kami lanjutkan begitu. Pak Asfi juga tadi nanti punya catatan-catatan sejarah sendiri, tapi kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Pro dan Kontra. Ada apa berita? Ya, barusan masih di debat ada apa berita pro dan kontra penghapusan kolom agama di KTP. Romo Beni begitu. Ini mungkin dari catatan Romo Beni ini melihat begitu ya, karena di Indonesia ada sedikit masalah begitu tadi terkait dengan beberapa aliran agama, agama wahyu dan agama asli begitu. Maka sebenarnya solusi saya ya udahlah KTP itu diberi garis miring ditambah kepercayaan lokal. Karena di Indonesia itu ada dua agama, agama wahyu dan agama asli. Dan agama asli itu kepercayaan lokal. Di pedalaman banyak kepercayaan dan kepercayaan lokal itu. Lah keputusan MA itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang mempercayai agama dan kepercayaan. Menarik. Mungkin saya ke Pak Zazilul. Siap belum, Mbak? Ini kan kemarin aja sempat ada beberapa aliran begitu, ini malah memicu perpecahan. Mungkin sebaiknya seperti yang Pak Asfi bilang gitu, dihapuskan saja kolom agamanya. Menurut saya begini ya. Pertama, kolom agama ini tidak perlu dihapus. Dia tetap karena ini ada implikasi secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga dan seterusnya. Jadi kolom agama ini tetap. Nah, persoalan keyakinan-keyakinan yang di luar 6 agama yang diakui itu menurut saya silahkan didalami, silahkan diproses. Kalau umpamanya negara dan presiden menganggap itu adalah sebagai sebuah agama, ya kenapa tidak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan publik. Mengurus KTP, mengurus pernikahan, mengurus akte kelahiran, itu tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama. Semua warga negara itu wajib dan berhak bagi warga negara dan wajib bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sama tanpa melihat agama.
Dan kolom agama yang dicantumkan di dalam KTP itu menurut saya tidak memicu konflik. Tetapi konflik itu dipicu bukan oleh kolom agama di KTP, lebih kepada kesadaran dan pemahaman yang harus terus didalami di bangsa Indonesia. Oke, sekali ini lagi atas Pak Asfi, ini perbedaan. seberapa besar tadi potensi perpecahan kemudian diskriminatif dengan adanya kolom agama di dalam KTP? Iya, aspek diskriminatif itu dirasakan oleh mereka yang menganut apa yang kita sebut agama lokal, kepercayaan tadi. Seorang penganut Sunda Wiwitan misalnya mengatakan dia kesulitan untuk mendapatkan ijazah, kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, kesulitan untuk menikah gitu. Nah, ini kan kita tidak ingin hal ini terjadi terus gitu. Oleh sebab itu kita perlu mencari jalan keluarnya. Ya, pertama, kalau itu mudaratnya banyak, ya kita hapuskan saja. Tetapi kalau bisa diambil jalan yang lain, kolom agama itu dipertahankan, tetapi dimasukkan juga agama dan kepercayaan, termasuk Sunda Wiwitan, Parmalim, Kaharingan dan lain-lain, sehingga mereka mempunyai hak yang sama. Dan menurut hemat saya juga pemerintah perlu memberikan perhatian bahwa Direktorat Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut saya lebih tepat. Itu di dalam atau berada di bawah Ya, Kementerian menarik mungkin saya ke Agama. Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini sebenarnya lebih mudah membebaskan tadi beberapa aliran dan kepercayaan ini masuk begitu, atau kolom agama sendiri dihapuskan begitu? Karena kita tahu kemarin sempat terjadi sensitivitas beberapa aliran agama Islam. Poin saya pertama begini, kalau kolom agama itu dihapuskan, ini madorotnya akan jauh lebih besar. Oke. Akan ada penolakan dari umat beragama yang memang secara resmi diakui di Indonesia. Yang kedua, mengenai masalah Direktorat Penghayatan itu tidak bisa langsung kita putuskan di sini otomatis itu masuk Kementerian Agama. Harus dibicarakan dengan banyak pihak, didiskusikan lebih mendalam, mengundang para pakar apakah seperti itu, dan juga tokoh-tokoh agama dari semua agama. Iya. Ya, harus sepakati itu. Yang ketiga, sekiranya belum terakomodasi ya keyakinan-keyakinan di luar 6 agama ini, itu kan dalam kolom agama ini bisa dikosongkan, strip. Tetapi itu bukan berarti menjadi satu justifikasi bahwa pemerintah akan tidak melayani secara publik dengan baik kepada mereka. Itu nggak boleh. Oke, menarik mungkin Karena terakhir, ini Romo sudah Bin. diatur dalam undang-undang, semua warga negara itu berhak dan wajib dilayani oleh pemerintah apapun, meskipun tidak tercantum kolom agama itu. Iya, nah dikosongkan itu yang menurut hemat saya diskriminatif. Dikosongkan itu Tapi yang kenapa menimbulkan itu mengurangi pelayanan? Kan mestinya nggak boleh. Ya, Kalaupun seharusnya terjadi begitu, itu yang tapi harus kan dihukum, yang kenyataannya. mengurangi pelayanan yang harus dihukum. Tadi kembali Jangan saja menyalahkan kolom pada agama konstitusi. itu. Konstitusi jelas mengatakan agama dan kepercayaan. Oke. Kepercayaan itu menurut keputusan MA menyaku juga agama lokal. Oke. Karena waktu itu dia pidana mengatakan agamanya agama lokal diakui. Oke. Jadi sebenarnya secara yuridis hukum mengakui karena kepercayaan itu dianggap bagian agama lokal. Oke. Maka sekarang persoalannya adalah tentang definisi agama itu. Agama Wahyu dan agama lokal ini akan berbeda kalau kita pakai definisi agama Wahyu. Karena agama lokal memiliki juga definisinya sendiri. Tapi percaya kepada ketuhanan Yang Maha Esa itu udah ratusan tahun, ribuan tahun sebelum agama asli datang. Oke, iya, Agama kita itu asli harapkan sudah ini, datang. wacana ini bisa segera diakomodasi khususnya dari pemerintah dan juga dari DPR begitu, melihat ini ada beberapa tadi agama lokal begitu yang dan juga dari faktor tadi diskriminasi dan beberapa catatan juga konflik dan juga perpecahan, Pak Zazul ya. Perlu kita lakukan kajian secara komprehensif Oke, dan mendalam. Oke, baik Pak Asfi, terima kasih. Romo Bini juga terima kasih. Pak Zazuli terima kasih. Pak Fahmi terima kasih. Dan pemirsa, demikian debat Ada Apa Berita kami. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa, karena informasi dan juga pembahasan lainnya masih akan kami hadirkan di Ada Apa Berita hingga pukul 11 malam. Saya Adam Lubis, selamat malam.